Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Ainais, ahli media kebidanan, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 10 tahun 2022. Saat ini saya bertugas di RSUD Kota Sabang sebagai bidan terampil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pojok Laktasi RSUD Kota Sabang melalui SMART, SOP Mantap Ruang Laktasi. Rancangan aktualisasi ini dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Handa Arfa Salwa, MSI, sebagai coach, dan Ibu Sri Mulyana, AMDKEP, sebagai mentor. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu instansi tempat saya bekerja, yaitu RSUD Kota Sabang, yang berlokasi di Jalan Teku Umar, Kota Atas, Kota Sabang. Nah, RSUD ini merupakan peninggalan Belanda yang dulunya itu bernama Links de Kliniek de Sabang Massapé, yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1923. Terus, RSUD Kota Sabang naik ke tipe C pada tahun 2020. Pada tahun 2018, RSUD Kota Sabang telah melaksanakan akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan meraih sertifikat dengan predikat paripurna. Apa sih visi misi RSUD Kota Sabang? Nah, visinya ialah terwujudnya rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Struktur organisasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Dasar hukum saya dalam merancang aktualisasi ini ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang ASN. Selain itu, saya juga punya dasar hukum pasal 129 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tujuan dari aktualisasi ini ialah ada 3. Yang pertama, meningkatkan persentase pemberian ASI eksklusif pada ibu postpartum di RSUD Kota Sabang. Yang kedua, mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh kurangnya pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, menyediakan pelayanan ruang pojok laktasi untuk pasien dalam proses menyusui. Manfaat aktualisasi. Manfaatnya bagi peserta ialah terwujud akuntabilitas dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, terus meningkatkan layanan pemanfaatan ruang pojok laktasi di RSUD Kota Sabang. Bagi organisasi, aktualisasi ini bermanfaat untuk meningkatnya capaian kerja bidan tampil di RSUD Kota Sabang. Terwujudnya visi dan misi RSUD Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Sedangkan manfaatnya bagi masyarakat, meningkatnya tingkat kenyamanan pasien dalam memberikan ASI eksklusif. Selama masa orientasi, saya juga mengamati ada beberapa isu yang mempengaruhi kualitas pelayanan di RSUD Kota Sabang. Di antaranya ialah kurangnya penerapan komunikasi terapeutik antar bidan di ruang rawat inap kebidanan RSUD Kota Sabang. Yang kedua, belum efektifnya peran bidan dalam upaya pemenuhan nutrisi ibu postpartum di ruang rawat inap kebidanan RSUD Kota Sabang. Dan ketiga, belum optimalnya pemanfaatan ruang pojok laktasi bagi ibu menyusui di RSUD Kota Sabang. Berikut adalah identifikasi isu menurut kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Informasi terkait ASI eksklusif. Nah, dari ketiga isu yang tadi itu,
saya melakukan analisis pemilihan isu menggunakan metode USG dan didapatkanlah kesimpulan bahwa isu belum optimalnya pemanfaatan ruang pojok laktasi bagi ibu menyusui di RSUD Kota Sabang memenuhi semua kriteria USG dan patut untuk diangkat menjadi isu pertama yang disebabkan memiliki skor paling tinggi daripada isu lainnya. Ini adalah faktor penyebab isu menggunakan diagram fishbone. Berikut adalah dampak isu apabila isu tersebut tidak ditindaklanjuti. Yang pertama, bagi penulis, ASN dianggap tidak dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN pada pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, tugas dan fungsi bidan dianggap tidak dapat terselenggara dengan baik. Sedangkan bagi masyarakat, meningkatnya angka kematian bayi disebabkan bayi yang kekurangan gizi, kurangnya pemahaman dan pengetahuan ibu postpartum. Meningkatnya angka morbiditas bayi menghambat tumbuh dan kembangnya bayi. Sedangkan dampak bagi instansi tidak tercapainya visi dan misi RSUD Kota Sabang akibat penurunan mutu pelayanan. Apa sih gagasan pemecah isu untuk isu belum optimalnya pemanfaatan ruang pojok laktasi? Gagasan untuk memecahkan isu prioritas tersebut yaitu pemanfaatan pelayanan pojok ruang laktasi dengan SMART, yaitu SOP mantap ruang laktasi. Adapun kegiatan pemecah isunya, yang pertama membuat SOP pojok laktasi, yang kedua menentukan sarana untuk menyimpan ASI perah dan edukasi pasien, yang ketiga mempersiapkan ruang pojok laktasi di RSUD Kota Sabang. Yang keempat, membuat poster ASI eksklusif di RSUD Kota Sabang. Yang kelima, melakukan evaluasi tingkat kepuasan layanan kepada pasien. Matriks rancangan kegiatan aktualisasi. Yang pertama, kegiatan membuat SOP pojok laktasi. Hasil yang diharapkan ialah adanya draft SOP ruang laktasi, serta lembar persetujuan hasil konsultasi bersama mentor. Sedangkan nilai yang diharapkan ialah berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, dan harmonis. Pada kegiatan kedua, yaitu menentukan sarana untuk menyimpan ASI perah atau ASIP dan edukasi pasien, hasil yang diperoleh berupa lembar konsultasi dengan mentor, adanya petunjuk penyimpanan ASIP, dan dokumentasi pelaksanaan edukasi pada pasien. Nilai yang diperlukan ialah nilai kompeten, harmonis, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Pada kegiatan ketiga, yaitu mempersiapkan ruang pojok laktasi di RSUD Kota Sabang. Hasil yang diperoleh berupa tersedianya ruangan untuk pojok laktasi. Selanjutnya, tanda nama pada bagian depan ruang pojok laktasi dan adanya sarana dan prasarana ruang pojok laktasi secara lengkap. Nilai yang diperlukan ialah harmonis, akuntabel, dan kolaboratif. Selanjutnya, kegiatan keempat, yaitu membuat poster ASI eksklusif di RSUD Kota Sabang. Hasil yang diperoleh berupa desain poster ASI eksklusif dan poster ASI eksklusif. Nilai yang diperlukan ialah nilai akuntabel, loyal, dan kompeten. Yang terakhir, kegiatan melakukan evaluasi tingkat kepuasan layanan kepada pasien. Hasil yang diperoleh berupa link questionnaire tingkat kepuasan pasien dan laporan hasil rekap data questionnaire. Nilai yang diperlukan ialah adaptif, harmonis, akuntabel, dan kompeten. Berikut jadwal kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan membuat SOP pojok laktasi,
Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 3 Agustus sampai dengan 19 Agustus. Pada kegiatan menentukan sarana untuk menyimpan ASI perah atau ASIP dan edukasi pasien, kegiatan dilakukan pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Yang ketiga, kegiatan mempersiapkan ruang pojok laktasi di RSUD Kota Sabang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 7 September. Sedangkan pada kegiatan membuat poster ASI eksklusif di RSUD Kota Sabang, kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 8 September sampai dengan 14 September. Yang terakhir, kegiatan melakukan evaluasi tingkat kepuasan layanan kepada pasien akan dilaksanakan pada tanggal 15 September sampai dengan 30 September. Berikut adalah lampiran. Ini adalah foto konsultasi dengan mentor dan ini lembar persetujuan. Demikianlah rancangan aktualisasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.